Sebentar teman-teman. Sabar ya. Sabar. Oke, kita akan buka diskusi kita lagi. Tunggu sebentar. Saya pakai kaos kaki dulu karena sudah sangat dingin sekali teman-teman di sini. Oke. Cek satu. Dicoba tes satu. Saya balikkan dulu kamera saya. Iya. Oke, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Nah, jumpa kembali ya dengan saya dalam acara ngobrolin seputar iman, terutama antara Islam dan juga Kristen. Nah, teman-teman sekalian, ya kali ini kita akan membahas mengenai para panitia surga. Panitia surga, biasanya para panitia surga ini adalah orang-orang yang sok tahu hal-hal yang kosmik. Seolah-olah mereka itu sudah tahu bahwa Tuhan tuh tersusun dari zat-zat tertentu, partikel-partikelnya ini, nah, kalau begini kau masuk surga. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita ya teman-teman ya, kita akan pengumuman dulu. Nah, pengumumannya itu seperti biasa teman-teman, tidak ada yang berubah ya, bahwa channel ini itu adalah channel diskusi lintas agama, terutama antara Islam dan Kristen. Ingat ya teman-teman ya, diskusi itu bukan ajang caci maki. Ya, channel ini channel diskusi ataupun channel debat. Debat bukan ajang hujat. Diskusi atau debat itu adalah sebuah refleksi di mana kita mengemukakan perbedaan-perbedaan kita, nah kemudian kita saling beradu argumen di situ. Dan nanti kesimpulannya itu akan diambil oleh para penonton sendiri. Karena kebenaran yang diklaim subjektif itu kebenaran bagi dirinya sendiri. Ya kan? Karena Islam mengklaim dirinya benar, Kristen mengklaim dirinya benar. Tapi itu kita adu itu. Kebenaran dalam tanda kutip itu. Ya, sehingga nanti penonton sendiri yang akan menyimpulkannya. Nah, kali ini teman-teman nampaknya kita lagi-lagi ini akan membahas internal kekristenan. Tetapi kita juga akan membuka kesempatan bagi yang muslim-muslim yang masih mengikuti Muhammad untuk juga naik ya. Karena saya sudah melihat banyak jiwa-jiwa di sini yang sudah tidak mau lagi ngikutin Muhammad karena mereka udah tahu Muhammad kayak gimana. Nah, mereka ini ya ingin datang kepada Yesus. Mereka ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, cuman banyak orang yang saya katakan panitia surga ini malah bikin pening mereka. Ya, malah bikin pening mereka. Padahal yang saya beritakan adalah Injil yang sederhana. Gitu. Apa sih Injil yang sederhana itu? Memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan semesta alam. Itu pesan daripada Injil. Bahwasanya Tuhan semesta alam akan menjanjikan, memberikan seorang juru selamat, seorang penyelamat manusia. Yang akan menyelamatkan umat manusia ini dari dosa dan kesesatan. Jadi tinggal ikuti dia. Menerima Tuhan Yesus seperti itu. Menerima Yesus sebagai pimpinanmu, sebagai junjunganmu. Ya, sebagai pemimpinmu yang menuntun bagaimana kamu cara hidup. Itu pesan Injil. Cuman kadang-kadang di dalam tugas atau dalam tanda kutip dakwah yang saya lakukan ini itu sering menghadapi banyak ganjalan-ganjalan seperti itu, termasuk dari para panitia surga. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu ya teman-teman ya, karena saya bukannya orang yang dalam tanda kutip melawan dogma-dogma gereja, tidak. Saya hanya melihat bahwasannya banyak dogma-dogma gereja itu hanya membuat orang jadi pening. Malah membuat banyak orang jadi pening. Bahkan kadang-kadang yang ngomong itu sendiri dia pening gitu. Dia kadang-kadang nggak ngerti apa yang dia omongin itu. Nah, itu masa-masa seperti itu sudah saya alami dulu banget begitu. Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin itu. Ingat teman-teman, ngobrolin hal seperti ini itu bukan berarti kita ini jadi dalam tanda kutip apa ya? Ribut-ribut yang membawa negatif enggak, tetapi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita akan mendapatkan pengetahuan nanti dari sini ya, seperti itu. Oke?
Oke, kita akan mulai ya diskusi kita. Kita akan naikkan. Terutama nanti akan saya undang para panitia gereja. Panitia gereja. Panitia surga. Nah, seperti itu ya. Oke, saya akan kasih naik dulu. Ada, sebentar ya. Ini saya pengen naikin tuh orang yang asli-asli ya. Oke, saya kasih naik ada Aimar Ghazali. Oke, silakan Ghazali. Ini dari nama-namanya ini kayaknya pengikut Muhammad. Silakan Aimar Ghazali, nyalakan kameramu. Aimar Ghazali. Baru datang, sudah membisukan diri, sudah lari. Teman-teman gini ya, saya ini bisa kok ngerasain gitu. Saya bisa ngerasain bahwa orang-orang Islam ini sudah berada di dalam kebimbangan. Ya, ketika saya menjelaskan tentang Muhammad, banyak dari mereka itu yang sudah mulai meragukan ngikut Muhammad. Gitu. Karena banyak didapati mereka bahwa omongannya ya memang aneh-aneh. Gitu. Dan mereka ini sekarang lagi bingung. Ini terus gimana? Saya harus gimana? Nah, itu tadi makanya ya. Nah, silakan, yuk, silakan. Anda mau masuk yang mana nih? Anda mau masuk yang model memberitakan dogma yang ruwet, atau Anda mau memberitakan Injil yang sederhana? Nah, silakan. Silakan Om Bukan Ateis, nyalakan kamera. Ya, siap Bang, siap. Ntar dulu biar Om saya. Bukan Ateis. Oke, Om Bukan Ateis. Ya, silakan Bang. Ya. Abang ini Muslim atau Kristen? Iya, saya Kristen Bang. Kristen. Silakan Bang. Abang ini apakah penganut Dwi Natur, Dwi Cahyono, atau Dwi apa? Coba saya tanya dulu. Abang penganut Dwi Natur atau Dwi Cahyono atau yang mana? Subordinat atau kesetaraan atau gimana? Ya, jadi sebelumnya mungkin ini terkait dengan judulnya ya Bang ya. Kalau lebih mengerucut mungkin terkait dengan yang Abang sempat angkat kemarin ya Bang ya. Terkait dengan Yesus punya Tuhan gitu ya. Oh ya, betul. Oke, ya. Apa pengertian dulu Bang? Pengertian bahwa Yesus punya Tuhan itu apa pengertiannya? Nah ini menarik Bang. Ini menariknya adalah begini. Saya kan dalam posisi tidak tahu apa pengertian yang kemudian Abang angkat terkait dengan Yesus punya Tuhan. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan klarifikasi saya ke Abang dulu adalah bahwa ketika Abang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, maka argumentasinya itu seperti apa sampai kepada klaim tersebut, Bang? Itu dulu. Baik, pertanyaan yang bagus nih, Om Bukan Ateis nih. Nampaknya dia agak sedikit cerdas ya. Ini, begini Bang Om Bukan Ateis. Jadi waktu itu saya berdebat dengan seorang Muslim, di mana saya membuktikan kepada dia bahwa dia itu adalah orang yang menuhankan Muhammad. Dia punya Tuhan. Nah, Tuhannya itu adalah Muhammad, saya bilang. Nah, orang tersebut mengiyakan. Karena menuhankan atau punya Tuhan itu artinya memiliki sesuatu yang kepadanya kita betul-betul menaklukkan diri kita secara mutlak. Jadi makanya dia bilang memang betul Bang, kami menuhankan atau kami punya Tuhan, namanya Muhammad. Nah, jadi pengertian Yesus punya Tuhan atau Yesus menuhankan artinya Yesus punya sesuatu yang kepadanya Yesus menaklukkan dirinya. Oke. Nah, kalau saya baca Injil, kalau saya baca Bible, kepada siapa Tuhan Yesus menaklukkan dirinya? Kepada Bapa di surga. Makanya saya bilang Yesus punya Tuhan, namanya Bapa di surga. Oke. Kira-kira menurut Abang gimana? Silakan. Iya Bang, ini konteksnya kita bicara tentang Yesus di dalam Alkitab ya Bang ya. Tentu. Artinya bahwa betul ketika kita melihat Yesus di dalam Alkitab itu, saya nggak tahu Abang sejauh mana Abang memahami kristologi ya Bang ya. Karena setahu saya dalam konteks teologi Kristen secara umum memahami dan kemudian menerima bahwa ketika kita ngomong atau bicara tentang Yesus maka tidak terlepas daripada kodratnya dia sebagai manusia dan juga sebagai yang ilahi. Abang setuju nggak itu? Atau gini kodrat Bang. Itu apa sih? Oke Bang, mungkin pilihan diksinya begini. Pertanyaan klarifikasi lagi ke Abang. Sejauh mana Abang
memahami tentang kristologi gitu. Oke, tapi sebelum ke situ nih Bang, sebelum kayaknya kita mau masuk ke dogma ruwet nih, sebentar. Oke, sebelum kita ke situ, saya mau tanya dulu sama Abang nih. Kalau Abang baca Injil, iya Bang. Di dalam Injil, Tuhan Yesus itu adalah sosok yang mengikuti dirinya sendiri, yang dia menuruti kemauannya sendiri, atau dia malah mengikuti kemauan yang lain? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya bukan Injil yang sederhana, kan? Ini sebenarnya kemudian masuk kepada, jadi gini Bang, ketika bicara tentang Injil yang sederhana itu, maka saya pikir itu lebih kepada aplikasinya. Jadi bagi saya, yang saya pahami begini, ketika kita ngomongin tentang sesuatu, ini mungkin ya memang mungkin agak ribet ya, masuk kepada dogma yang ruwet ya Bang ya. Karena menurut saya ketika kita bicara teologi, maka tidak terlepas daripada 3 hal penting menurut saya, historis, teologi, sampai kepada aktualisasi. Nah, memang ketika bicara tentang historis dan juga teologis, itu masuk kepada dogma yang ruwet yang Abang maksudkan ini. Masuk kepada aktualisasi atau aplikasinya ya Injil sederhana. Nah, persoalannya begini Bang, ketika kita ngomongin tentang Yesus, saya pikir tidak sederhana Bang. Abang setuju nggak? Injil yang sederhana itu oke lah, misalnya kita kemudian mengaplikasikan pengajaran Yesus, ya misalnya konteksnya mengasihi orang-orang sekitar kita, saudara kita, dan juga Tuhan gitu ya. Itu mungkin masuknya sederhana, tetapi kita agak ruwet kita Bang. Maksudnya begini, iya, saya belum menemukan jawaban gini. Tadi kan pertanyaan saya begini, sejauh Abang membaca Injil, di dalam Injil, Tuhan Yesus adalah sosok yang mengikuti kemauannya sendiri, atau ada sosok lain yang dia ikuti? Nah, pertanyaan ini kan begini Bang, pertanyaan ini kan kemudian mengarahkan kita untuk kita bicara tentang pribadi Yesus ini siapa. Enggak, sebelum ke situ Bang, sebelum ke situ dulu, yang mau saya tanya, apakah Tuhan Yesus adalah sosok yang mengikuti kemauannya sendiri, atau ada sosok lain yang dia hormati, yang dia taati, yang dia ikuti? Ya, pengertian mengikuti kan memang saya coba memahami bahwa arah pertanyaan Abang ini kan jawabannya adalah bahwa ya Yesus mengikuti Sang Bapa gitu. Nah, berarti ada sosok. Oke, berarti ada sosok yang bagi Tuhan Yesus adalah sosok yang diikutinya, ditaatinya, dan kepada dialah Tuhan Yesus menaklukkan diri. Betul atau salah itu statement saya itu? Saya tidak langsung mengatakan bahwa saya setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa dari pertanyaan Abang saya menjawab begitu, bukan berarti saya kemudian dengan mudah untuk mengikuti itu Bang. Karena buat saya gini, kalau kita mau bicara tentang Yesus secara jujur, maka nggak sederhana, memang dogmanya ruwet Bang. Memang ruwet dogma. Gini, saya berpikir Bang, saya ini gini, saya ini adalah seorang sedikit Bang. Saya ini orang Kristen Bang. Saya ini orang Kristen. Saya juga Kristen Bang. Cuman begini, saya melihat ada satu ketakutan yang sangat luar biasa untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu taat, patuh, tunduk kepada Bapa di surga. Kenapa orang Kristen takut mengatakan itu? Ada apa? Sebenarnya tidak ada yang takut untuk mengatakan hal yang demikian Bang. Tetapi ketika melihat Yesus dalam konteks dua naturnya itu yang kemudian menjadi persoalan Bang. Karena kalau dalam konteks tunduk, taat, dan patuh itu, maka Abang lebih menitik beratkan pada totalitas kemanusiaan Yesus tuh. Artinya bahwa di dalam pribadi Yesus yang memang totalitas manusia itu, ya tidak ada, ini konsekuensi logis yang tak terhindarkan, berarti dia bukan ilahi gitu. Oke, saya tanya dulu Bang, Dwi Natur itu apa sih? Saya tahunya Dwi Cahyono. Coba apa Dwi Natur itu? Saya pengen belajar dulu sama mereka ini. Dwi Natur itu apa coba? Dwi Natur itu sederhananya ketika kita bicara tentang, ya saya pikir Abang udah tahu lah jawabannya. Orang-orang Kristen yang kemudian bicara tentang kristologi natur Yesus yang ilahi dan manusia, itu Dwi Natur, sederhananya seperti itu. Oke. Dwi Natur Yesus itu apa? Coba saya pengen tahu, saya pengen belajar. Kadang-kadang saya ini dibilang, di sini tidak mau belajar. Tapi giliran saya mau belajar, nggak dikasih belajar nih. Gimana nih? Oke. Karena Dwi Natur Yesus itu sederhananya bicara tentang Yesus itu ilahi dan Yesus itu manusia. Oke, apa itu Yesus itu ilahi? Yesus yang ilahi itu yang sejak semula, ada sejak semula. Sedangkan kemanusiaannya itu bermula ketika dia dilahirkan oleh Maria. Oke, baik. Dwi Natur Yesus adalah... Oke, makanya saya mau belajar nih. Dwi Natur Yesus adalah bagaimana Yesus memiliki dua natur. Ada natur kemanusiaannya yang bermula, Abang bilang ya? Bukan. Jadi gini, bicara sederhananya ketika ngomongin tentang Yesus kan,
orang yang memahami bahwa Yesus itu punya dui natur, ya diksinya mungkin mau dui natur, dui kodrat atau apalah Nah, itu ya. abang sekarang nggak mau pakai istilah dui natur nih. Ya udah, saya kembali Tadi pakai abang bilang dui natur, sekarang abang nggak mau Udah, pakai Bang, dui natur. Saya kembali pakai dui natur, saya kembali pakai dui natur. Oke, dui natur. Oke, saya pengen belajar nih. Dui natur. Yesus itu. Sebentar bang. Oke, Dui natur adalah di mana sosok Yesus Tuhan kita memiliki dua natur. Ya. Nah, yang pertama natur manusia yang Anda katakan bermula ya. Iya, ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria tuh bermula. Oke. Kemudian natur ilahi yang kekal. Iya, kemanusiaan Yesus itu kan bermula kan, Bang? Oke. Berarti yang namanya bermula berarti ciptaan ya? Enggak juga, bukan ciptaan. Oke, kalau bermula, kalau bermula berarti dia pernah tidak ada kan? Begini, Pak. Jadi gini, kalau diciptakan, saya pikir diksi diciptakan itu lebih tepat dikenakan kepada Adam dan Hawa gitu. Jadi ketika kita ini bukan maksudnya biar nggak muter-muter lagi, biar nggak muter-muter lagi, Bang. Apakah kemanusiaan Yesus itu bermula? Kemanusiaan Yesus. Ya ketika dia dilahirkan oleh Maria kan memang. Oke, berarti pernah tidak ada. Kemanusiaannya ya, manusianya Yesus dalam. Iya, berarti pernah tidak ada. Yang kelihatan itu memang bermula tuh. Oke, berarti pernah tidak ada. Munculnya itu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Iya bang, berarti pernah tidak ada. Iya. Oke, berarti diciptakan. Enggak. Bang, kalau sesuatu yang tidak ada lalu ada itu ya berarti diciptakan lah. Diciptakan itu apa artinya? Diciptakan itu dibuat menjadi ada. Tadinya nggak ada dia. Itu dibuat oleh siapa? Makanya saya tanya kan abang yang menganukan itu tadi. Abang kan sebenarnya mau mengarahkan saya untuk saya mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan kan? Nah menurut abang Yesus itu diciptakan atau tidak? Kalau kemudian abang mengatakan bahwa Yesus itu baik bang. Makanya saya bilang begini bang. Iya. Ya makanya tadi saya bilang begini bang Om bukan ateis. Saya bilang tuh begini, bang. Misalnya nanti kita bikin panitia surga nih. Kita bikin panitia surga ya. Ada para hakim-hakim yang menentukan sidangnya orang Kristen. Ini kita bicara hayalan kita dulu ya. Om ateis maju. Silakan Om ateis maju. Saya ngetok palu nih, megang palu. Yesus kedagingan Yesus diciptakan atau kekal? Diciptakan. Tok, masuk surga. Masa seperti itu? Apakah iman kita itu kayak gitu, Pak? Gini, sedikit. Yang saya maksudkan begini. Sepanjang saya membaca Injil, yang diperintahkan oleh Injil itu adalah bagaimana seseorang itu harus hidup supaya dia semakin hari semakin mirip dengan Kristus, semakin mirip dengan Yesus. Hendaklah kita semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus, menjadi gambar daripada Dia. Yang saya heran kenapa sekarang orang ruwet mau kedagingan berawal diciptakan. Nah, kalau nggak diciptakan masuk neraka. Begini Bang, oke, kita nggak usah ke sana. Coba Bang. Pertanyaan saya sederhana begini, dalam konteks yang seperti apa kemudian kita bisa serupa dengan Kristus? Karena kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana secara kita serupa dengan Kristus, artinya kita hidup seperti Dia. Kita harus hidup seperti Yesus. Bagaimana kita harus hidup dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Bagaimana kita harus hidup sesuai bagaimana Yesus hidup. Bagaimana cara Yesus hidup? Seperti bagaimana yang kita baca dalam Bible. Bagaimana Dia menaklukkan dirinya taat kepada Bapa di sorga. Itu pesan daripada Injil yang saya baca. Menarik Bang. Iya, menariknya adalah begini. Abang sempat singgung tentang ketaatan kita gitu ya. Kemudian kita sama seperti Yesus yang taat kepada Bapa di sorga. Nah pertanyaan saya untuk abang adalah bahwa dalam konteks ketaatan Yesus itu, apakah itu kemudian mengurangi kualitas atau mengurangi keilahiannya Dia? Maka kemudian abang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Nih kan kualitas kemanusiaan. Makanya tadi saya bilang loh Bang, definisi awal gini. Bang. Perdebatan kita dimulai karena abang tidak tahu apa itu punya Tuhan. Definisi punya Tuhan itu apa? Coba saya tanya. Bagus pertanyaan abang, karena itu pertanyaan yang saya tanyakan dari awal kan Bang. Kan tadi sudah saya jelaskan itu jawaban itu. Punya Tuhan artinya punya Tuhan, punya sesuatu yang kepadanya kita ngikut, taat, takluk, patuh, tunduk. Apakah ketika kita membaca Injil Tuhan Yesus tidak sosok yang seperti itu? Yang menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Bapa di sorga? Nah persoalannya adalah begini Bang, ketika kita menggunakan definisi abang tunduk dan takluk, artinya bahwa orang
semua manusia itu bisa kemudian arahnya sama seperti Yesus dalam konteks tunduk dan taat, maka Yesus itu bukan Tuhan. Bang, yang bilang Yesus bukan Tuhan siapa? Ini susah. Gini, Bang. Kalau kata Tuhan Dulu, itu ditujukan kepada Bapa di betul, surga, memang betul. Yesus bukan Tuhan maksudnya Bapa di surga, tetapi Yesus adalah Tuhan maksudnya the Messiah. Jadi ini yang sering disalahpahami orang. Kata Tuhan untuk Yesus itu sebenarnya kata pengganti Mesias. Karena begini Bang, banyak orang Mesias itu artinya bukan Tuhan. Mesias itu artinya bukan Tuhan kan, inilah Bang? makanya saya Mesias bilang berat ini teman-teman. Enggak, ini sebenarnya persoalannya kan di definisi nih. Arti punya dan arti kata Tuhan aja yang kemudian Abang bikin ribet, jadinya Yesus punya Tuhan. Nggak bikin ribet Bang, masalahnya banyak orang ini nggak nonton channel saya secara rutin, akhirnya jadi begini, persis seperti orang Islam ketika saya bilang Tuhanmu itu Muhammad, ya dia muter dulu. Tapi gini Bang, yang saya maksudkan begini. Dikit lagi saya turun, Bang. Oh ya, Karena silakan, saya pengen tahu aja. Silakan. Sedikit lagi. Kalau Abang bilang Yesus punya Tuhan, maka dia bertuhan kepada Bapa, betul? Betul. Tetapi Abang mengakui juga bahwa Yesus Tuhan, betul? Iya, cuman Tuhan Yesus itu maksudnya apa? Oke, jadi nah ini yang kemudian Abang harus jelaskan kepada semua pendengar gitu. Nah, saya sudah sering menjelaskan, Bang. Gini, Bang. Konteks kata Tuhan yang digunakan kepada Yesus itu takutnya kan nanti begini, Bang. Menggunakan definisi Tuhan yang tadi, Tuhan tunduk kepada Tuhan atau Tuhan menaklukkan diri kepada Tuhan. Iya, karena Tuhan di situ beda memang. Tuhan yang kita omong itu memang dua sosok yang berbeda. Sama seperti begini loh, Bang. Sama seperti begini. Presiden ngajak makan presiden. Itu kan di situ ada dua presidennya. Apakah keduanya saling terkait dalam konteks definisi yang Abang bawa, tunduk dan takluk itu? Bang, ini kan kita sedang memberi contoh bahwasanya kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga dengan kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu adalah gelaran-gelaran yang dipakai untuk menyebut. Kadang-kadang tuh kita begini, Bang, kita itu nggak panggil namanya, kita hanya panggil gelarnya saja. Contoh begini, kasih contoh ya. Abang satu keluarga nih ngomong, ibu di mana? Mana ibu? Kita nggak sebut namanya, tapi ketika kita ngomong ibu, maksudnya kita udah tahu siapa gitu loh. Ngerti nggak? Nah begitu juga di dalam Bible, itu juga sering seperti itu dengan menggunakan kata ganti, begitu loh. Iya. Saya catat nih. Tadi saya sempat catat apa yang Abang bilang terkait dengan Tuhan itu sesuatu yang kemudian kita menaklukkan diri kepada Dia gitu. Betul. Nah itu Bang. Kalau kemudian kita hanya bicara dalam konteks kemanusiaan Yesus, saya berusaha untuk mengerti bahwa Abang sedang bicara tentang kemanusiaan. Kasih contoh ya, Abang satu keluarga nih ngomong, ibu di mana? Mana ibu? Kita nggak sebut namanya, tapi ketika kita ngomong ibu, maksudnya kita udah tahu siapa gitu loh. Ngerti nggak? Nah begitu juga di dalam Bible, itu juga sering seperti itu dengan menggunakan kata ganti, begitu loh. Iya. Saya catat nih. Tadi saya sempat catat apa yang Abang bilang terkait dengan Tuhan itu sesuatu yang kemudian kita menaklukkan diri kepada Dia gitu. Betul. Nah itu Bang. Kalau kemudian kita hanya bicara dalam konteks kemanusiaan Yesus, saya berusaha untuk mengerti bahwa Abang sedang bicara tentang kemanusiaan Yesus yang kemudian memang Dia menundukkan atau menaklukkan diri kepada Sang Bapa gitu. Itu saya coba untuk memahami itu, Bang. Tetapi kan satu sisi kita juga ketika bicara tentang Yesus nggak hanya ngomongin tentang kemanusiaannya, Bang. Abang juga harus bicara tentang keilahiannya. Nah, dalam konteks keilahiannya yang tak bermula itu, apakah dia juga tunduk dan takluk kepada Sang Bapa? Oh ya jelas lah, Bang. Oh, jadi ada pemisahan. Justru saya tidak mengadakan pemisahan. Yang kalian lakukan ini malah justru memisah-misahkan. Nah, ini harus diperjelas dulu ya, Bang ya. Kita coba ngomongin tentang Yesus yang ilahi itu yang ada sejak semula, apakah kemudian dia tunduk dan takluk kepada Sang Bapa juga? Oh iya dong. Oke, jadi berarti apakah ketika Tuhan Yesus tunduk kepada Bapa di surga, apakah ketika Tuhan Yesus wafat, apakah ketika Tuhan Yesus berdoa, itu keilahiannya ngilang dulu, apa saklarnya dimatikan dulu? Keilahiannya matikan dulu, apa seperti itu? Jadi oke, gini Bang. Dalam konteks kesetaraannya itu dalam hal apa? Kesetaraan. Iya, kan Abang Tritunggal atau bukan nih? Tritunggal itu apa? Apa Tritunggal itu? Coba saya. Oh, ya udah. Oke. Jadi gini Bang, pertanyaan saya yang terakhir begini. Abang
memposisikan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Bang, begini ya Karena Bang ya. enggak Bang. gini pertanyaan saya yang terakhir habis itu saya turun, Bang. Ya, silakan. Abang memposisikan Yesus itu lebih rendah dari Sang Bapa. Saya nggak pernah memposisikan Yesus, Bang. Saya tidak pernah menaruh Yesus di atas, di samping, di bawah, enggak. Saya membaca apa yang tertulis di dalam Injil. Apa kata Tuhan Yesus? Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, Tuhan Yesus sesat? Ini ayat-ayat yang dipakai saksi Yehova, Bang. Bang, ini bukan masalah mau dipakai saksi Yehova atau tidak. Gini, yang saya tanya begini. Ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah Tuhan Yesus sesat? Oh, nggak boleh. Kamu lebih besar, Bapa lebih besar, nggak boleh. Kamu harus sama dengan Bapa, sama. Nggak boleh. Kenapa orang Kristen ini saya lihat begini? Kenapa kita ini kok melawan apa kata Tuhan Yesus? Bang, ayat yang tadi itu, Bang, ayat yang Yohanes 14 ayat 28 yang barusan Abang sampaikan itu, ayat yang digunakan oleh saksi Yehova untuk menempatkan Yesus lebih rendah daripada Sang Bapa, Bang. Jadi kalau Abang menggunakan itu, berarti Tuhan Yesus saksi Yehova. Bukan, maksudnya ada saksi Yehova yang sesat itu. Sebentar. Apakah Tuhan Yesus saksi Yehova? Ya enggak, itu pertanyaannya enggak relevan dong. Kan saya masih mau bicara. Oke, maksud saya begini, yang saya tanya begini. Karena ayat itu kemudian Abang bertanya, apakah Yesus saksi Yehova? Kan enggak gitu juga cara berpikirnya. Karena Abang bilang ayat itu digunakan oleh saksi Yehova. Iya, betul. Ayat itu digunakan oleh mereka. Ini bukan masalah, Bang, begini. Ini bukan masalah ayat itu digunakan oleh siapa. Yang saya tanyakan, ketika Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah Tuhan Yesus lagi ngigau? Enggak ngigau, Bang. Nah, terus benar nggak, Bang? Sebentar, saya tanya. Pertanyaan saya, benar nggak perkataan Tuhan Yesus bahwa Bapa lebih besar daripada dia? Ya, karena Yesus yang mengatakan itu, maka tentu bahwa ada kebenaran dalam situ. Terus kenapa seolah-olah pernyataan itu sesat? Gini, Bang. Gini, bagaimana Abang memahami ayat itu? Dalam konteks ayat itu, Abang pahaminya seperti apa? Atau cuma baca udah secara karena Yesus ngomong seperti itu maka kemudian Abang kan bilang sama saya, Abang kan bertanya kepada saya masalah Yesus. Enggak, Bang, sorry Bang ya. Karena Abang ada tertulis dengan jelas seperti itu, maka kemudian Abang dengan sangat mudah menyederhanakan itu bahwa betul Yesus Bapa lebih besar daripada anak. Oke, sekarang saya tanya begini. Saya melihat ini, ketika saya berkata seperti ini, Bang. Ketika saya berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, saya melihat nampaknya perkataan itu bermasalah. Bermasalah nggak itu perkataan itu? Enggak ada persoalan dengan perkataan itu, tetapi kan kita harus menjelaskan perkataan itu, Bang. Oke, penjelasannya gimana? Ya, kalau menurut saya itu nggak usah dijelasin. Oh, nggak usah dijelasin. Oh, kalau Abang mau jelasin silakan. Oke, silakan. Jadi begini, konsekuensi daripada Abang tidak menjelaskan itu, maka orang bisa dengan bebas multitafsir mengatakan bahwa Abang ini saksi Yehova, Bang. Karena orang-orang saya bukan saksi Yehova, saya nggak ngerti saksi Yehova itu apa sih, saya nggak ngerti saya. Iya, oke, ya udahlah, Abang jangan pura-pura nggak ngerti lah. Ya Abang kan tadi udah bilang itu dogma. Bukan, maksud saya begini. Saya melihat banyak orang bilang saksi Yehova, Tritunggal. Iya. Ketika saya tanya saksi Yehova itu apa, dia nggak ngerti. Terus ketika orang ngomong Tritunggal, saya tanya Tritunggal itu apa, dia nggak ngerti. Makanya saya bilang, Bang, saya ini berusaha untuk memberitakan Injil yang apa adanya. Apa yang dibilang Injil ya begitu. Saya nggak mau rubah-rubah. Nah, yang saya lihat banyak orang sekarang panitia surga sudah membuat Injil yang sederhana itu jadi runyam. Malah klaim Abang itu yang bikin ruyem, yang bikin pusing orang Kristen karena Abang bilang Yesus punya Tuhan, sama seperti orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Nah, jadi menurut Abang Yesus tidak punya Tuhan? Bikin pusing, Cok. Enggak. Ya, tar dulu. Kita selesai. Oke lah, karena Abang sendiri jawabannya nggak jelas ya mau gimana? Maksud saya gini, Bang. Pertanyaan saya apakah Tuhan Yesus punya Tuhan? Oke. Hah? Oke, baik, tidak ada jawabannya. Ketika dia sendiri nggak bisa memberikan jawabannya, kita turunkan saja. Susah. Tadi kan saya sudah jelaskan berkali-kali. Punya Tuhan tuh apa sih? Apakah punya Tuhan itu adalah punya sesuatu makhluk tertentu? Apakah punya Tuhan itu artinya punya Sang Pencipta? Apakah punya Tuhan itu artinya punya sebuah zat atau partikel tertentu? Makanya kamu pengertian punya Tuhan saja kamu nggak ngerti. Silakan. Saya heran ya.
Padahal saya itu hanya memberitakan Injil yang sederhana. Kenapa sih kok dibikin ruwet? Oke, kita kasih naik ada sebentar. R2 Maluku. Oke, R2 R2 Maluku, silakan nyalakan kamera. Ya, sebentar Bang, sebentar. Nah, sebentar Bang, sebentar tapi lari. Teman-teman, ini saya umpamakan ya, saya umpamakan nih. Misalnya ada seleksi masuk surga. Setahu saya ya, di dalam Injil, seleksi masuk surga itu bukan karena yang kayak tadi tuh. Apakah kamu percaya donatur ini? Tidak percaya, Pak? Neraka. Apakah kau percaya Tritunggal nggak? Kamu percaya? Nggak percaya? Neraka, kamu neraka. Saya melihat Injil kita ini, teman-teman, telah diperkosa oleh orang-orang tertentu. Padahal Injil itu pesannya itu bukan seperti itu loh. Manusia itu kemampuannya terbatas. Kita nggak ngerti hal-hal yang kosmik. Kita nggak ngerti, teman-teman. Jangan kita sok-sok ngerti. Yang dipesankan Injil itu cuma sederhana. Bagaimana supaya manusia meneladani Sang Mesias, meneladani Kristus. Supaya kita hidup seperti Dia. Supaya kita hidup segambar dengan Dia. Sederhana kan? Makanya pertanyaan di surga itu, seleksi masuk surga itu, apakah kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum? Jangan kau mirip malah seperti Bang satu lagi itu. Kalau kau mirip seperti abang yang satu lagi itu, biar kau tahu, yang ada kau dilemparkan ke dalam neraka. Susah banget sih kita ini, heran. Seseorang diselamatkan bukan karena kita mengetahui hal apa gunanya Anda ngerti donatur, apa gunanya Anda ngerti gini, hipostasis union. Kalau Anda tidak mirip dengan Yesus, sama saja kau ke neraka. Gitu loh. Kau akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Intinya itu, teman-teman, yang saya beritakan itu kepada para tetangga sebelah ini adalah, yuk, kalau kamu ngikutin yang satu itu, kamu nanti mirip sama dia. Karena kamu ngikut-ngikutin dia. Ujungnya apa? Ujungnya kamu akan jadi orang jahat. Begitu loh. Tetapi kalau kamu mengikut Yesus, kamu akan mirip dengan Yesus. Itu pesan saya, tetapi banyak orang ganggu aja pekerjaan orang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Ustadz Joseph Albert Mikael. Ya, Shalom Bang Edis. Shalom, Ustadz Albert, silakan. Oke, sebentar ya, saya open cam bentar. Ya. Oke. Sorry, saya izin pakai green screen juga ya, Bang Edis ya. Salah. Santai saja, kita diskusi kok. Oke. Oke. Sorry ya, saya izin pakai gini ya. Percaya Tritunggal atau enggak, Bang? Iya, saya percaya Allah Tritunggal. Masuk surga. Surga. Oke. Jadi saya mau tanya dulu nih, Bang. Saya ini kan berapologetika ya di media sosial. Saya ini sebenarnya ingin memberitakan Injil yang sederhana aja sih, begitu. Apa sih Injil sederhana yang saya maksud? Injil sederhana yang saya maksud adalah memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, seperti pesan bahwa Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Terus ada yang bilang, engkau adalah Elia, engkau adalah Nabi ini. Nah, menurut Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada Simon Petrus, menurut engkau, siapakah aku ini? Kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakan itu. Artinya, Tuhan Yesus berpesan untuk mengetahui bahwa dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Juru selamat umat manusia. Nah, itu yang saya sampaikan. Supaya semua manusia menerima Dia, menjadikan Yesus sebagai pimpinannya, sebagai junjungannya, sebagai sosok yang kita harus taat, takluk, tunduk kepadanya, sehingga kita mengikuti teladannya.
Apakah ketika saya memberitakan Injil yang seperti itu, saya nggak memberitakan Trinitas, saya nggak memberitakan Duinatur, saya nggak memberitakan hipostasis union, saya nggak memberitakan hal-hal yang kayak heboh-heboh yang master-master teologi itu, apakah itu pemberitaan saya itu Injil yang sesat? Nah, silakan. Silakan. Oke, baik. Thank you ya, Bang Edi sebelumnya sudah dinaikkan. Sorry, teman-teman semuanya juga shalom. Jadi gini, saya langsung jawab ya. Sebenarnya pewartaan apapun itu caranya baik, Bang Edis. Betul, kalau mewartakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, betul. Tapi coba tolong perhatikan ya Bang Edis, no offense ya, don't get me wrong, jangan salah paham dengan saya. Kita sebagai sesama pengikut Kristus, kalau memang betul kita pengikut Kristus, kita saling menegur. Karena memang ada tertulis ya kan, kita punya moto, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang berpura-pura. Nah begini Bang Edis, kalau seandainya Bang Edis memberitakan Yesus, tapi Bang Edis mungkin tadi pertanyaannya ketika tidak memberitakan Tritunggal, tidak memberitakan hal-hal yang mainstream, atau yang tidak diberitakan oleh teman-teman apologet lainnya, kemudian ada yang ngecap atau ngejudge sesat atau semacamnya. Begini Bang Edis, ini pendapat saya pribadi ya. This is from my opinion aja, honest opinion. Begini, Bang Edis, kita sama-sama manusia saling mengkoreksi satu sama lain. Bang Edis adalah public figure yang sudah dinotis oleh banyak orang. Saya tidak kemudian menjilat atau gimana, tapi memang saya akui banyak yang nonton Bang Edis. Cuma Bang Edis kan pasti tahu, konsekuensi ketika kita tampil di depan publik adalah banyak mata yang melihat kita, banyak telinga yang mendengar kita, dan banyak juga isi kepala yang berbeda-beda berusaha untuk memahami kita. Betul nggak Bang Edis? Oke, betul. Nah, dari cara yang seperti Bang Edis lakukan, Bang Edis jangan berekspektasi bahwa semua orang itu akan memahami Bang Edis. Ya kan pasti Bang Edis sudah paham lah. Maka banyak orang yang nantinya salah paham, banyak orang yang nantinya akan tidak paham bahkan dan seterusnya. Nah, begini, saya langsung masuk ke intinya. Ketika berbicara mengenai Tritunggal, ketika berbicara mengenai Duinatur seperti yang Bang Edis dari tadi mention, itu salah satu basic Bang Edis, ya kan? Mohon izin sebelumnya. Ini kan basic kita sebagai orang Kristen. Saya percaya Bang Edis itu seorang pengikut Kristus yang tangguh. Oke, kita semua ingin berapologetika, betul nggak Bang Edis? Kalau kita punya kesempatan masing-masing, kita punya lifestyle, kita punya style masing-masing. Bang Edis dengan style seperti ini, cara seperti ini, saya seperti ini, dan orang lain seperti ini. Itu kita cara masing-masing, kita nggak ngomongin cara, tapi kita ngomongin tujuan. Orang Kristen punya basic keimanan yang pertama adalah yang harus kita pegang satu dan utuh adalah kita percaya bahwa Allah itu Esa, betul nggak Bang Edis? Nah, dalam keesaan Allah kita pahami bahwa dalam iman kekristenan, keesaan itu tidak berbicara seperti Islam. Monoteisme mutlak yang nggak jelas. Satu tapi tidak bisa dijelaskan. Kalau kita belajar dalam kekristenan secara inti, kita berbicara Tritunggal. Itu yang, mohon maaf Bang Edi sebelumnya sekali lagi. Kita tidak bisa menutup, ya kan? Karena secara sekali lagi, ini basic. Artinya hal yang sederhana sekali. Bahwa orang Kristen harus belajar mengenai apa itu Allah Tritunggal. Sebelum kita memahami konsep keselamatan. Karena bagaimana kita memahami konsep keselamatan, kita harus mengenal Allah kita dulu. Oke, ya sedikit kan? saya potong Bang Joseph. Boleh, silakan. Oke, saya potong sedikit nih. Misal ini kita berhayal atau kita bercanda dulu nih ya. Misalnya sidang masuk surga. Misal ada sidang masuk surga. Ada orang, dia nggak ngerti Tritunggal. Nggak tahu dia itu Tritunggal. Tetapi dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Dia membuat dirinya meneladani sosok Kristus Tuhan kita. Menurut Anda nih, apakah dia diselamatkan atau tidak? Oke, baik ya. Jadi saya langsung jawab. Jadi ini sama seperti Bang Edis mau bertanya bagaimana nasib orang yang belum pernah mendengar Injil, ya kan? Belum pernah mengenal Yesus, tidak ada misionaris, tidak ada yang memperkenalkan Yesus, tapi dia selama hidupnya berbuat baik, betul nggak? Ya, meneladani sosok Kristus, meneladani sang Mesias. Meneladani sosok Kristus dalam artian hukum kasih, betul kan? Meneladani Yesus karena Yesus kan menegaskan hukum kasih. Itu salah satu contoh aja, saya ambil contoh aja, betul nggak? Nah, oke, saya langsung jawab. Alkitab sendiri mengajarkan, Rasul Paulus sendiri mengajarkan apa? Biarlah hukum Taurat yang ada di dalam diri hati setiap manusia yang menjadi hakimnya, yang akan menjadi saksinya. Kenapa? Kita baca dalam Yeremia 31 ayat 31. Akan tiba masanya hukum Taurat itu akan dituliskan ke dalam hati setiap manusia. Jadi bagi bangsa yang tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah mengenal hukum Taurat, Bang Edis, ya, tidak pernah apalagi, tidak pernah mendengar Injil, tidak tahu gereja, itu Bukan, mereka saya nggak bicara itu Bang, agak salah paham. Begini Bang, ada orang Kristen nih di abad 25, di abad 21 sekarang ini, tahun 2025. Dia mendengar, dia belajar Injil, cuman dia nggak tahu itu masa bodoh Tritunggal, masa bodoh Duinatur, masa bodoh, dia nggak tahu itu, dia nggak mau pusing itu. Yang jelas yang dia fokus, mata dia tertuju kepada Yesus supaya saya ingin hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Oke, menurut Anda nih, misal kita bercanda-canda ini, misalnya di sidang masuk surga, kira-kira dia masuk surga atau enggak? Oke, saya langsung jawab ya. Masalahnya, pengajaran Yesus itu tidak bersifat individualisme. Kekristenan bersifat kongregasion.
jemaat, persekutuan orang percaya. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ orang-orang jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul. Pentingnya orang Kristen untuk tetap setia dalam pengajaran itu, Bang. Jadi kita kalau misalkan tadi kan Abang sempat mention, Abang mau hanya memberitakan apa yang tertulis dalam Injil. Abang buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ tertulis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Semua orang sudah dari zaman Yesus hidup, itu mengusahakan supaya mereka berpegang pada ajaran para rasul. Sampai dengan sekarang, kalau memang ada skenario, andai kata seperti yang Bang Edis katakan, maka saya bisa jamin, orang Kristen itu bukanlah yang mengikuti ajaran Yesus dan para rasul. Kenapa begini, Bang? Alkitab juga mencatat, Yakobus 2 ayat 19 contoh, Bang Edis boleh buka. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Namun setan, iblis pun tahu dan gemetar akan hal itu. Apa maksudnya dalam Yakobus 2 ayat 19 jika ditulis demikian? Beriman saja, hanya percaya kepada pengetahuan kita saja, berlandaskan aku percaya Yesus itu Tuhan, sudah pasti masuk surga. Kita tidak bisa menjamin. Kenapa? Jawabannya juga ada di dalam Alkitab, di dalam perkataan Yesus sendiri. Di mana? Matius 7 ayat 21. Kesimpulannya saya belum dapat jawaban ini, Bang. Ya, jadi kesimpulannya tidak akan sesimpel dan sesederhana itu bagi orang Kristen untuk mendapatkan surga. Oke, jadi kalau dia hidup, dia berusaha untuk hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, dia hidup dalam ketaatan, kesalehan ketaatan kepada Bapa di surga, seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup, berarti orang tersebut tidak diselamatkan karena dia nggak mengerti Tritunggal. Oke, begini saya jelaskan sekali lagi. Keselamatan tidak semudah itu. Iman dan perbuatan harus disertai dengan jalan beriringan. Yakobus 4 ayat 15 dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oke, misalnya gini, saya beriman nih. Saya beriman bahwa Yesus adalah Sang Mesias, sebagaimana kata Tuhan Yesus sendiri. Oke, yang dikonfirmasi oleh Rasul Petrus. Kemudian saya meneladaninya. Iman saya itu, actionnya adalah, aksi daripada iman saya itu adalah, saya hidup seperti Tuhan Yesus. Tapi saya nggak ngerti Tritunggal, saya nggak ngerti Duinatur, saya nggak ngerti Hipostasis Union, saya nggak ngerti yang mumet-mumet, saya nggak ngerti. Kira-kira nih, di dalam sidang masuk surga, bercanda aja Bang ya, sidang masuk surga ya, jangan serius. Di dalam sidang masuk surga, kira-kira saya dicampakkan ke neraka atau gimana, kira-kira? Simple, kalau dia nggak ngerti Tritunggal, hanya percaya Yesus, berarti dia tidak menjalankan yang diajarkan Yesus. Itu namanya antitesis, Bang. Abang membangun premis, dia percaya Yesus tapi tidak mengenal Tritunggal. Sementara Yesus mengajarkan Tritunggal. Yohanes 5 ayat 23 contohnya. Yesus berkata, barang siapa menghormati aku, ia sudah menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati aku, ia sudah tidak menghormati Bapa. Itu tentang Tritunggal. Apakah ketika saya menganggap Yesus Sang Mesias, kemudian saya meneladani Tuhan Yesus, apakah itu tidak bentuk tidak penghormatan kepada Tuhan Yesus? Nah, perhatikan. Ketika kita berbuat baik, meneladani perbuatan Yesus, ini dalam konteks apa dulu? Kalau hanya sekedar meneladani, Bang, perhatikan. Perbuatan baik kita bagaikan kain kotor. Kalau kita hanya berbuat baik, itu tidak bisa menjustifikasi kebenaran. Makanya saya tadi kan tekankan, Bang Edis. Mohon izin sekali lagi saya tekankan. Kekristenan itu punya yang namanya landasan iman disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ditekankan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, justru itu tadi, Bang. Ketika saya beriman, maka action saya, aksi saya itu adalah bagaimana saya hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus. Karena itu pesan yang saya baca dalam Injil. Masalah apakah Tuhan Yesus itu punya Duinatur, apakah dia akal saya anggaplah akal saya nggak nyampe. Walaupun saya sebenarnya saya punya pemahaman yang saya renungkan siang malam ya, tapi itu tidak pernah saya bawa. Saya bawa-bawa, saya gembar-gemborkan dalam pemberitaan saya kepada para tetangga sebelah. Karena apa? Karena nanti bikin mumet. Karena begini, hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di atas, hal-hal yang tinggi itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana harus hidup. Seperti itulah kita hidup mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah dengan hanya iman yang sesimpel dan sederhana itu, apakah seseorang itu tidak bisa diselamatkan? Hanya beriman. Ya, beriman dan ada actionnya loh. Tadi actionnya adalah melakukan hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Gini, Bang Edis kan dari tadi sudah mention, dia baca Injil, dia baca Alkitab, tapi dia tidak paham. Saya sudah menjawab di awal. Tolong dengarkan sekali lagi, mohon izin ya Bang Edis dan teman-teman semuanya. Kekristenan itu tidak individualis. Kekristenan itu yang namanya Kristen, itu pengikut Kristus adalah persekutuan orang percaya. Kita mengerti kan arti kata persekutuan, congregation. Yesus tidak pernah menyebutkan di mana satu orang hadir, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menyebutkan dalam Injil Matius bab 19 di mana 2-3, artinya itu persekutuan. Kalau ada orang tidak mengerti, dia datang ke persekutuan orang percaya. Tapi saya tidak bilang saya tidak bersekutu loh Bang Joseph. Saya tidak bilang bahwa saya tidak bersekutu. Bagaimana pengajaran Tuhan Yesus? Yang diajarkan Tuhan Yesus ya sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Hendaklah kamu saling mengasihi. Betul? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Nah, saya lakukan. Itu poinnya. Tapi saya nggak ngerti tuh Duinatur, Hipostasis Union, kemudian Tritunggal, kemudian yang rumit-rumit itu seperti itu.
Saya nggak ngerti Ya. gitu. Ya, begini Bang Edis, skenarionya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Tuhan Allah meminta kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Pertanyaan saya, siapakah yang bisa menyampaikan akal budinya sama setara dengan Allah? Tapi ternyata Injil mengatakan kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Artinya apa? Tuhan Allah menyatakan supaya kita jangan pernah menyerah. Tetap mengusahakan dengan segenap, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal pikiran, dengan segenap akal budi. Artinya apa Bang Edis? Tadi Bang Edis sudah menyebutkan, saya tidak menyebutkan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau begitu, artinya ada probabilitas yang namanya bertanya. Ketika orang itu tidak paham, orang itu baiklah bertanya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, di situ dikatakan apa? Apa yang telah engkau daripadaku, kata Rasul Paulus, percayakanlah pengajaran ini kepada orang-orang setia yang juga cakap mengajar kepada orang lain. Makanya, sekali lagi saya tekankan Bang Edis, mohon izin, kalau ada orang Kristen dengan skenario seperti Bang Edis, tapi Bang Edis sendiri sudah menyatakan tidak pernah menghindari pertemuan atau persekutuan dengan jemaat atau orang percaya, maka masih ada probabilitas dia bisa memahami. Kenapa? Karena Alkitab sendiri menyatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran. Artinya apa? Itulah inti Tuhan Yesus mau menjadikan pengikutnya, bukan mudah menyerah. Makanya digunakan kata segenap, artinya all out. Gitu Bang Edis. Oke, apakah ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, maka dia harus kesimpulannya percaya Tritunggal? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya Bang Edis, izin ya. Gini, kalau berbicara mengenai Tritunggal, selain dari apa yang diajarkan daripada Tuhan Yesus, itu juga yang diwarisi oleh para rasul. Makanya, mohon izin Bang Edis, saya berbicara secara ekumenisme, mengajak kepada persatuan. Baik Katolik, baik Protestan, baik Ortodoks, kita percaya akan iman Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita punya iman pengakuan rasuli. Kalau Bang Edis kan, mohon maaf, dari suku Batak, mungkin pernah mendengar Ahu Porcea, ya kan? Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Nicene Creed atau pengakuan iman rasuli itu yang berbicara rumusan Allah Tritunggal, Bang Edis. Nah, Bang Edis sebagai orang Kristen, makanya tadi saya di awal kan sempat mention, itu salah satu bentuk dasar kita sebagai orang Kristen. Gak mungkin orang Kristen itu miss. Kan Bang Edis, mohon izin ya Bang Edis, saya ini kan dari Islam. Saya juga terberkati dengan mention, itu salah satu bentuk dasar kita sebagai orang Kristen. Gak mungkin orang Kristen itu miss. Kan Bang Edis, mohon izin ya Bang Edis, saya ini kan dari Islam. Saya juga terberkati dengan ada banyak teman-teman apologet seperti kalau di luar kan saya ada Sam Shimon ya dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti mereka itulah yang memperkenalkan saya. Nah, jadi Bang Edis begini, sekali lagi. Kalau seandainya ada orang dari Islam atau orang apapun yang belum menjadi pengikut Kristus, kemudian datang ke Bang Edis atau datang kepada kita yang berapologia melalui TikTok ini, hendaknya jangan kita membatasi apa yang mereka ingin ketahui. Karena begini Bang Edis, saya mohon izin juga. Tadi Bang Edis kan sempat ngomong ya kan, tentang pengetahuan kosmik. Oke, Bang Edis, saya tidak merendahkan satu sama lain atau saya tidak pernah menganggap diri saya lebih unggul dari Bang Edis atau sebaliknya. Tapi mohon izin, ketika kita punya kemampuan, karunia, talenta, betul, berbeda-beda. Bang Edis karunianya mungkin di bagian bagaimana caranya paralel dengan Islam. Ya kan? Karunia setiap orang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemungkinan Tuhan memberikan karunia seperti itu ya sudah. Tapi jangan menutup kemungkinan jikalau Bang Edis mau lebih belajar lagi. Mau lebih terbuka untuk membuka kesempatan akhirnya punya karunia tambahan. Gitu loh. Jadi gini, memang arti pengikut Kristus itu tidak ruwet. Betul. Tapi kalau sampai dibilang dogma ruwet, sementara Injil sederhana, itu agak, mohon maaf Bang Edis, agak bertentangan. Baik. Gitu. Baik. Tapi intinya begini, yang saya sampaikan begini Bang Joseph. Saya itu memberitakan sesuatu, kalau seperti itu pesannya ya, saya itu memberitakan sesuatu dengan gaya dan style saya, lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa itu gaya atau style yang sesat. Pertanyaan penutup nih. Apakah ketika saya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, apakah itu adalah kesesatan? Saya tidak memberitakan Tritunggal, saya tidak memberitakan Duinatur, saya tidak memberitakan hipostasis union. Saya hanya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias yang kita harus taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya, mengikuti Dia. Apakah itu Injil yang tidak penuh atau Injil yang masih kurang? Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Edis, saya izin sekali lagi menjawab, sorry. Jadi begini Bang Edis. Bang Edis kalau bertanya kepada saya tentang pendapat saya, Bang Edis itu mengatakan atau mengajarkan Yesus itu Mesias, itu tepat. Tapi masalahnya, Bang Edis juga mengajarkan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Itu kan yang menjadi perbincangan teman-teman, termasuk yang barusan tadi sebelum saya. Nah itu yang mohon maaf sebelumnya, itu tidak tepat. Gitu loh. Kenapa? Begini, Bang Edis silahkan minum dulu. Mungkin Bang Edis, saya nggak bakalan ngulangi lagi. Sebentar ya, saya ke kamar mandi sebentar. Abang Yosef bisa jelaskan, saya tinggal kamar mandi bentar. Silakan. Sambil jelaskan kepada penonton, silakan. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Nggak masalah, saya ke kamar mandi sebentar. Bicara aja. Oke. Jadi, saya nggak enak tapi ngomong. Nggak apa-apa, bilang aja, saya kamar mandi sekitar 30 detik. Oh. Oke.
Bang Edis kan tadi sempat ngomong dalam Yohanes 14 ayat 28 29 ya, saya lupa. Yohanes 14 ayat 29 bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Oke, jadi perhatikan, ketika dikatakan Tuhan Yesus Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan untuk merujuk Yesus itu betul-betul tidak setara. Karena perhatikan, di dalam Filipi 2 ayat 6, di situ dikatakan Rasul Paulus yang walaupun serupa dengan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya apa? Dia itu setara. Tetapi karena dia menambah kodrat kedagingan, artinya dia menambah yang harusnya tidak menjadi bagian dalam keilahian. Jadi paham ya, teman-teman. Yesus itu menjadi manusia untuk taat sepenuhnya dan patuh kepada Bapa. Nah, perhatikan, ketika Yesus tidak setara, Bang Edis, ini akan berbenturan dengan ayat contoh. Saya bawa dalam Yohanes 14 ayat 1 misalkan, Bang Edis. Yohanes 14 ayat 1 itu permulaan sebelum ayat 29. Yohanes 14 ayat 1 kata Tuhan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini kan suatu bentuk kalimat, persamaan, sinonim. Ketika digunakan kata juga, Bang Edis, ketika Tuhan Yesus bilang percayalah kepada Allah, percaya juga, artinya bentuk kesetaraan. Bentuk status yang sama. Jadi ketika Tuhan Yesus minta Anda percaya kepada Bapa atau percaya kepada Allah, Anda juga percaya kepada Yesus. Ini untuk menuju kesetaraan. Ya. Nah, tidak hanya sampai di situ, Bang Edis. Contoh, di dalam Yohanes 16 ayat 15. Ketika Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Misal, Bang Edis, dalam Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ini kan tentang pengutusan Roh Kudus, perutusan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dikatakan tidak setara dalam hakikat, kan Bang Edi sempat mention subordinat, ya kan, sama diskusi dengan yang lalu itu, yang kemarin itu sama Bang RK. Nah, subordinat ini kan ada dua, fungsional dan ontologi. Mungkin kalau bagi Bang Edis, kalau dijelaskan di sini kan Bang Edis lebih suka yang pakai model sederhana. Jadi memang belum sampai menjelaskan ke situ. Tapi seperti yang tadi saya bilang Bang Edis di awal, tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama seperti Bang Edis. Ada 10.000, ada 20.000 pasang mata yang menyimak, belum tentu mereka semua sepemahaman. Maka timbullah berbagai macam spekulasi dan tafsir yang begitu banyak. Oke. Nah, maka, bisa saya tanggapi? Sebentar, terakhir, dikit lagi. Maka saran dari saya Bang Edis, jika Bang Edis menjelaskan sesuatu, dijelaskan saja nggak apa-apa, gitu loh, sampai selesai. Jadi nggak timbul banyak orang salah paham. Itu silakan ditanggapi Bang Edis. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Jadi misal nih, ya. Ketika saya memberitakan Injil yang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Oke, kalau menafsirkannya hanya satu ayat per ayat, ya tentu. Karena itu kurang lebih sama seperti Islam. Bang Edis kan sering menghadapi Islam. Bagaimana Islam cara mempertanyakan sesuatu tentang iman kita? Mereka hanya mengutip satu ayat. Yesus bukan Tuhan. Contoh, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang... Nah, seperti itu contohnya. Bukan, maksud saya jangan melebar dulu, Bang Joseph. Ketika saya memberitakan Injil yang berbunyi bahwa Tuhan Yesus berkata, bahwa Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Kalau saya bilang tadi, Alkitab atau Injil itu dapat diputar balikan. Rasul Paulus sendiri mengingatkan kita dalam Galatia 1, ayat 5 sampai dengan 8, silakan dibaca. Jangan memutar balikan Injil Kristus. Kenapa? Saya tadi sudah bilang, kalau mencomot satu ayat tanpa melihat konteksnya, mengutip-kutip ayat, apa bedanya dengan Islam yang selama ini selalu comot ayat tanpa melihat konteks? Oke. Berarti ketika saya memberitakan Injil yang mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, berarti itu sesat ya? Saya tidak bilang sesat, saya bilang dibaca konteksnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, dalam kemanusiaan dia menunjukkan kerendahan diri, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dan ketaatan. Gitu Bang Edis. Jadi bukan secara hakikat. Hakikat Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu memiliki sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 1:15 itu ada di dalam Alkitab kan? Duinatur itu bukan suatu bentuk hal yang ruwet kok. Kalau Bang Edis menjelaskannya maunya Injil sederhana, Injil apa adanya itu menuliskan Yesus punya duinatur. Oke, baik. Tadi Bang Yosef mengutip ayat-ayat yang membuktikan bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus, begitu ya? Maksud Bang Yosef ingin mengatakan begitu? Equal, setara. Oke, berarti lebih tinggi. Berarti kalau kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku, Bang Yosef bilang Yesus setara dengan Bapa. Dalam konteks ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, Yesus menunjukkan dirinya merendahkan diri dan taat. Oke, berarti benar nggak bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus? Kalau dalam konteks hakikat yang ilahi, Yesus itu setara dengan Bapa, Bang. Bapa setara dengan Yesus, equal. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Maksud saya bukan kita nggak bahas hal yang tadi tuh yang ilahi apa segala macam. Maksud saya begini, ketika Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, apakah Tuhan Yesus sesat di situ? Ya kalau beliau mengatakan sendiri dalam konteksnya ketaatan dan kehendaknya untuk mengosongkan diri, nggak sesat. Untuk menunjukkan ketaatan. Oke, nah makanya yang saya tanyakan, ketika saya memberitakan seperti itu, apakah saya sesat? Oke, dalam pemahaman orang banyak, tadi Bang Edis sudah 4 kali saya sekali lagi menjelaskan. Tidak semua orang memahami seperti halnya Bang Edis.
Jadi banyak orang yang berspekulasi. Ada baiknya Bang Edis menjelaskan secara lebih detail saran dari saya. Kalau memang bukan maksud Bang Edis untuk mengecilkan Yesus. Seperti yang telah banyak dispekulasikan atau diduga orang. Sehingga Bang Edis punya prejudice di luar sana bahwa Bang Edis ini mohon maaf SSY. Kalau memang Bang Edis bukan. Gitu loh. Karena kan begini. Orang-orang yang mempunyai keimanan Jehovah Witness atau saksi-saksi Yehova. Itu memang menggunakan ayat ini. Bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa seperti yang Bang Edis katakan. Oke, kan? baik. Dengan Bang Eka. Baik, kita naik ke tahap selanjutnya ya. Tadi Bang Joseph mengatakan bahwa bukti bahwa Tuhan Yesus, bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus adalah dengan mengatakan bahwa apa yang Bapa punya, aku punya. Gitu tadi, bukan? Ayat itu bukan? Ya, Yohanes 16 ayat 15, betul. Apa yang Bapa punya, aku punya, gitu ya? Betul. Oke, misal nih. Saya seorang bapak. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu ngomong begini, apa yang bapak saya punya, itu punya saya. Nggak salah dia ngomong gitu. Karena memang apa yang bapak dia punya, ya punya dia. Begitu. Apakah itu membuktikan bahwa anak saya itu lebih sama dengan saya? Sama dalam artian apa? Dalam kedudukan. Dalam kedudukan apa ya? Anak akan mewarisi apa yang dipunyai oleh bapaknya, betul kan? Betul. Tapi kan Bang Yosef kan mengatakan bahwasanya dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa segala yang Bapa punya, aku punya, apakah baru Bang Yosef menyimpulkan satu kesimpulan bahwa itu bukti bahwa Tuhan Yesus sama besarnya dengan Bapa gitu? Betul. Nah, berarti kalau ada seorang anak nih berkata, apa yang bapak saya punya, saya punya. Apakah itu membuktikan bahwa sang anak itu setara dengan bapaknya? Oke, baik. Saya jelaskan ya. Analogi Bang Edis itu tidak bisa disamakan hubungannya dengan relasi Yesus dengan Bapa. Perhatikan, seorang bapak yang punya harta dengan anak kandungnya yang bilang katanya apa yang bapak saya punya itu milik saya juga, itu berkaitan dengan hak waris. Yang makanya saya tadi bilang itu kan dalam warisan. Kalau dalam kalimat Yesus dalam Yohanes 16 ayat 15, Anda nggak bisa sekonyong-konyong samakan dengan analogi hak waris. Itu berkaitan tentang hakikat. Gitu loh. Manusia itu terpisah. Bapak dengan anak itu terpisah masalahnya. Beda kedudukan. Meskipun sama saling mewarisi. Contoh, saya dengan bapak saya terpisah secara pribadi. Hakikat saya pun berbeda dengan bapak saya. Tetapi saya bisa mewarisi apa yang bapak saya punya. Entah berarti Tuhan Yesus dan Bapa tidak terpisah? Tidak terpisah. Dalam berarti ketika Tuhan Yesus disalibkan, Bapa juga disalibkan? Nah, Anda jangan menyalahgunakan terpisah itu seolah dengan pribadi. Kan sudah bilang, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pribadi Yesus dengan pribadi Yesus dengan pribadi Bapa itu tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ini yang saya maksud begini Bang Yosef. Saya itu bukan tidak pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Jadi hal-hal yang Bang Yosef alami ini, itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang silam. Karena begini, yang saya maksudkan begini, ketika kita mengatakan bahwa apa yang orang lain pahami itu sesat dan karena itu masuk neraka, karena itu belum tentu saya nggak ada bilang orang lain itu sesat dan masuk neraka. Saya tadi nggak ada keluar kata-kata Bang Edis itu sesat dan masuk neraka. Nah, kan ini konteksnya ini kan saya kan mengatakan sesuatu. Misalnya, saya mengatakan begini, bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada dia. Ketika saya mengatakan begitu, banyak orang bilang, oh sesat, saksi Yehova katanya. Berarti Tuhan Yesus saksi Yehova ini kalau begitu. Nah, gitu, tetapi yang saya herankan adalah kenapa seseorang mengatakan itu sesat sementara itu ada di dalam Bible. Lalu ketika mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu terpisah, itu juga disalahkan. Sebenarnya dibilang terpisah juga benar, dibilang bersatu juga benar. Yang saya maksudkan begini, kenapa kadang-kadang orang tidak mengerti konteks saya berbicara, tidak mengerti dalam konteks seperti apa saya pada waktu itu keadaan situasinya. Lalu banyak orang mengatakan bahwa saya sesat, saksi Yehova dan lain sebagainya. Begitu loh. Apakah kira-kira Bang Yosef tahu waktu itu yang terjadi seperti apa? Contoh misalnya, pada waktu itu saya berdebat dengan orang-orang Muslim. Saya bilang nih, ini mohon maaf nih, saya nggak menyinggung ya. Saya bilang dengan lawan debat saya pada waktu itu bahwa kamu menuhankan Muhammad. Dan dia mengaku itu, bahwa dia menuhankan Muhammad, diakui itu. Ya kan? Nah, lalu dia balik pertanyaan itu kepada saya. Kalau begitu, Yesus menuhankan Bapa di surga. Saya bilang betul. Karena menuhankan artinya membuat diri kita takluk, tunduk, penuh kepada seseorang tersebut. Contoh misalnya gini. Ketika saya membuat diri saya takluk, dikendalikan penuh oleh setan, berarti saya itu sedang menuhankan setan. Saya menjadikan setan itu sebagai Tuhan saya, sebagai Tuhan, sebagai majikan saya. Karena apa? Karena saya menuruti kemauan-kemauannya. Itulah kenapa saya disebut menuhankan setan. Nah, lawan bicara saya pada waktu itu Muslim, saya bilang kau menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena kau taklukkan dirimu kepada Muhammad sehingga kau dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh dia. Kau lakukan apa yang dia mau. Kau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kau pakai kaki kanan. Jam sekian kau colok-colok hidungmu, kau bersihkan ini karena begini. Karena kau dikendalikan oleh Muhammad. Nah, ketika itu dia mengakui, ya betul, bahwa saya memang menuhankan Muhammad.
Lalu dia balik pertanyaan itu kepada saya. Jikalau demikian, maka Yesus menuhankan Bapa di sorga. Bahwa Yesus juga punya Tuhan, yaitu Bapa. Karena dia menaklukkan diri dia kepada Bapa di sorga. Dia taat, dia takluk, dia tunduk melakukan kehendak Bapa di sorga. Makanya saya bilang, Yesus punya Tuhan. Dan saya tidak akan pernah mencabut perkataan saya itu. Bahwa Yesus memang punya Tuhan di dalam Bible. Pertanyaan saya kepada Bang Joseph, apakah statement saya itu sesat? Oke, saya jawab. Sesat atau tidaknya sesat, kita justifikasi kembali lagi kepada Injil yang mau Bang Edis akan gunakan sebagai penggunaan Bang Edis Muarta. Karena Bang Edis lebih memilih Injil daripada dogma. Saya kembalikan kepada Injil. Saya gak usah jauh-jauh. Yohanes 16 ayat 15 yang tadi saya mention dan kita pakai. Yesus bilang, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Kalau Yesus itu setara dengan Bapa, apakah Bang Edis bersedia ketika Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa, apakah Bapa juga bertuhan kepada Yesus? Sebentar, kita belum ke situ dulu. Apakah Bang Yosef sepakat bahwa Tuhan Yesus memiliki Tuhan? Saya bilang, saya pakai Injil yang ada justifikasi untuk menggunakan pewartaan. Anda lebih suka Injil yang sederhana, bukan? Tapi Bang Injil Yosef belum sederhana. menjawab itu, Bang. Maksud saya begini, sebelum kita nanti membahas apakah Bapa di sorga punya Tuhan, maka saya tanya dulu, apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Yesus bertuhan kepada Bapa? Oke, saya akan jawab. Ketika Yesus memiliki Tuhan, yaitu Bapa, dalam sudut pandang Anda bahwa dia taat, maka maka diksi yang harusnya Bang Edis gunakan itu jangan bertuhan. Pahami dulu, maksudnya begini, Bang Edis. Bang Edis kan bersama dengan Islam, toh penggunaannya kata tersebut Yesus mempunyai Tuhan, Tuhannya juga bertuhan, yaitu Bapa, betul kan? Nah, Islam itu, Bang, mereka adalah ular beludak. Ya, kalau Bang Edis ngomong sama saya paham, oh berarti Bang Edis maunya begini. Tapi penggunaan kata itu juga kurang tepat. Kenapa? Kalau seandainya dibalik, ketika pada saat Yesus naik ke surga, bangkit dengan mulia, dia kembali kepada kemuliaannya. Apakah dia tidak lagi bertuhan? Sementara dia sudah naik mulia. Dan Anda bisa baca dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 3, anak domba yang telah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di atas tahta. Sekarang pertanyaan saya, Bang Edis, sederhana. Ketika Yesus hanya hamba, dia bertuhan. Apakah pantas yang berhamba dan bertuhan ini duduk di atas tahta bersama dengan yang lanjut usianya? Kenapa tidak pantas? Karena Bapa sendiri yang memberikan. Oleh karena kesalehan dan ketaatannya, maka Bapa di surga memberikan kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, oke. Berarti justru karena Tuhan Yesus telah taat dan setia sampai mati, maka kepadanya dikaruniakan segala yang di surga dan di bumi. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di surga, karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di surga. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya bacakan ya, Bang ya. Oke, silakan. Sekarang kita sudah bicara ini ya, sebentar. Dari tadi kan saya pakai Alkitab, Bang. Oke, baik. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini yang surat Rasul Paulus yang orang-orang muslim sering katakan bahwa Paulus ini membuat Yesus jadi Tuhan lain nih. Joseph, 1 Korintus 15 berapa? Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, kita mulai dari ayat yang ke-25 sampai 28. Oke. Apakah sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di sorga? Oke. Jadi saya baca nih, atau Bang Edis yang baca? Coba Bang Joseph aja yang baca, dari 25 sampai 28, 3 ayat. Oke. 25 sampai 28, 1 Korintus 15. Surat Rasul Paulus, kemudian sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Oke, stop dulu Bang Joseph. Ia di situ siapa? Yesus. Oke, sebab ia Yesus, kalau ada kata ia atau kata dia dikasih keterangan aja biar biar jelas siapa ia. Paham. Saya ulang ya berarti ya. Sebab Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan Stop dulu. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini ada dua. Nya siapa-siapa aja di sini. Oke. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya yang pertama siapa? Nya yang kedua siapa? Yang menaklukkan itu Kristus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan siapa di sini? Ditaklukkan Kristus. Yesus. Di bawah kaki Kristus. Oke, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Oke. Berarti yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu adalah Sang Bapa. Oke.
Bapa Terus? menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, betul? Silakan dilanjut tafsir Anda menurut Anda seperti apa? Enggak Bang tafsir. Coba biar kita nggak salah paham. Coba. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya, di sini ditaklukkan Bapa. Di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Oke? Terus? Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu dalam tanda kutip ini di sini, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini kesimpulannya di ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, di bawah Yesus, maka ia sendiri, yaitu Yesus, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia, kaki Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah, Bapa di surga, menjadi semua di dalam semua. Betul nggak kira-kira ayat ini? Oke, saya boleh jelaskan? Silakan. Oke, ayat ini ditegaskan bahwa Yesus itu memerintah sampai semua musuhnya ditaklukkan, yaitu maut. Musuh terakhirnya itu adalah maut, betul? Ya. Maka setelah semua musuhnya benar-benar ditaklukkan, di ayat tersebut dikatakan Yesus menyerahkan kembali kerajaan itu kepada Bapa. Oke? Nah, dan dirinya sendiri tunduk kepada Bapa. Itu bukan berarti dia tetap menjadi hamba. Kenapa? Karena gini, ketika kemarin Bang Edis ngobrol sama Bang RK, apakah Yesus menjadi, kehambaan Yesus itu sama seperti saat menjadi manusia? Bang Edis jawab sama. Padahal perhatikan, di situ telah dikatakan musuh terakhirnya telah ditaklukkan, yaitu maut, gitu loh. Yesus tunduk kepada Bapa, menyerahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya, itu bukan dia sama, hamba pada saat dia menjadi manusia. Tetapi Kristus tunduk kepada Bapa untuk menjalankan misi sebagai sang anak, yaitu penekanannya yang paling utama, Bang Edis, adalah untuk kembali kepada kesatuan. Bahwa sekali lagi, Yohanes 16 ayat 15, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Maka ketika Kristus memiliki segala sesuatu yang telah ditaklukkan, dia kembalikan kepada Bapa. Gitu loh. Karena apa yang Bapa punya, aku punya. Oke, jadi sebuah program besar untuk menaklukkan dunia di bawah kaki Yesus, dan Yesus sendiri bersama dengan seluruh dunia menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Apakah itu tidak membuktikan bahwa Yesus sampai sekarang sedang menjalankan visi penghambaan kepada Bapa di surga? Tadi saya sudah bilang, kalau kehambaannya seperti yang Bang Edis bicarakan dengan Bang RK malam lalu, bahwa kehambaannya sama seperti dia sama seperti dia disalibkan, maka jawabannya tegas berbeda. Kenapa? Karena di situ telah dikatakan telah menaklukkan maut musuh terakhirnya. Maka kita bukan bicara mengenai menaklukkan maut, mengenai bagaimana Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi hamba Bapa di surga. Ya, saya paham. Makanya tadi saya jawab apa? Kehambaan Yesus pada saat dia menjadi manusia untuk disalibkan itu berbeda pada saat setelah dia menaklukkan maut. Di situ kan sudah dikatakan di ayat yang ke-26. Oke, berarti sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di surga enggak? Untuk menegaskan relasinya sebagai anak yang diutus. Firman masih Allah hamba. Berarti masih hamba. Hamba yang beda dengan pada saat dia menjadi manusia di dunia. Oke, berarti masih hamba. Berarti nggak ada yang salah yang saya beritakan. Lalu kenapa saya dikatakan sesat ini? Saya heran dengan teman-teman. Gimana sesatnya saya? Oke, saya jawab ya. Saya sudah 5 kali jawab. Bang Edis, ketika kita tampil di depan publik, Bang Edis kemarin ditonton 20.000 orang lebih, betul? Ada banyak pasang mata. Belum lagi kalau mereka menontonnya bareng-bareng, dikali 2 misalkan, berlipat-lipat ganda, artinya banyak. Perhatikan, ketika Bang Edis menyampaikan sesuatu, akan ada banyak kemungkinan orang itu salah paham. Kalau Bang Edis maksudnya tidak mendiskreditkan Yesus, Anda sampaikan dengan clear, dengan jelas. Jadi orang tidak berasumsi banyak-banyak. Baik. Ini, apakah begini Bang Yosef? Apakah ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai hamba, ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai seseorang yang taat, takluk kepada Bapa di surga, apakah itu merendahkan Tuhan Yesus? Maksudnya merendahkan dalam artian apa? Kalau Anda mengatakannya dalam hakikatnya tidak setara dengan Bapak yang dari tadi saya kejar, itu baru tidak sesuai gitu loh Bang Edis. Saya agak sedikit berat ini teman-teman memahami teman-teman. Karena saya melihat ada sosok Tuhan Yesus yang berkepribadian ganda gitu loh yang saya lihat dari teman-teman yang lain ini. Artinya teman-teman ini seperti menolak bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga. Padahal ayatnya itu jelas. Inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Bukan ini. Sebentar ya, saya buka Matius ini ya, sebentar ya. Matius pasal yang sabar Bang Yosef ya. Jadi penundukan itu bersifat ekonomis Bang, bukan bersifat ontologis. Ekonomisnya itu dalam rencana keselamatan. Jadi terkait tentang hierarkisnya dalam Tritunggal itu tidak ada hierarkis, ada yang lebih rendah, lebih tinggi. Mereka setara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya saja perannya itu berbeda. Misi penyelamatan Yesus itu diserahkan kepada Bapa. Tapi bukan berarti Yesus menyerahkan seutuhnya martabat ilahinya. Gitu loh. Makanya penundukannya Yesus tunduk, itu bukan bersifat ekonomis.
bukan bersifat ontologis, tapi bersifat ekonomis, yaitu dalam rencana keselamatan, gitu loh Bang. Maksudnya? Ya, jadi ketika Yesus tunduk, itu untuk menyelesaikan misi keselamatan, gitu loh. Untuk menyelesaikan dan merampungkan misi keselamatan. Bukan artinya Yesus itu tunduk secara ontologis, diri ilahinya Yesus itu kemudian berarti tidak setara. Karena Bang Edis memahaminya secara ontologis, bukan secara ekonomis. Nah, secara ekonomis, Yesus itu tunduk kepada Bapa itu untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan itu telah dipenuhi, gitu loh Bang. Kan Yesus mengalahkan maut. Nah, kemudian diserahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya kepada Bapa. Nah, itu dimaknai secara ekonomis, rencana keselamatan secara keseluruhan. Nah, baru kalau misalnya Bang Edis memahaminya secara pribadi ilahi, itu yang dimaknai secara ontologis. Makanya Oke, itu yang berarti harus berarti dibedakan. ketika saya memahami bahwa Yesus sebagai hamba berarti itu sesat. Kalau dimaknainya secara, nah kayak tadi kan sudah dijelaskan. Kalau dimaknainya secara ontologis, itu Ontologis salah. itu apa? Pribadi ilahinya, dalam diri ilahinya. Karena Berarti tidak ada berarti yang, diri ilahinya tidak menjadi hamba. dalam pribadi ilahi Yesus, Yesus yang adalah firman Allah, itu setara dan sehakikat. Sampai kapanpun itu sudah final, Bang. Abang boleh Iya, tanya kita sama nggak orang bicara tua setara. Kita nggak bicara setara. Apakah Yesus yang dalam pribadi ilahinya tidak menjadi hamba daripada Bapa di surga? secara ontologis tidak. Berarti yang menjadi hamba hanya manusianya. Bukan secara manusia atau tidaknya, kita berbicara mengenai penundukan yang bersifat ekonomis tentang rencana Nah, keselamatan. ini yang saya maksud tadi, Bang. Dogma dengan Injil sederhana tadi. Yang saya maksudkan begini. Ini ya, misalnya saya baca. Coba Abang Joseph buka Matius pasal yang ke-12 ayat 18. Oke. Hmm. Nanti kita bahas dogma deh. Matius 12 ayat 18 ya. Oke, Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Oke. Ini perkataan daripada Nabi Yesaya, nubuat tentang Nabi Yesaya, bagaimana Tuhan akan berkata, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hambaku di situ siapa? Oke, hambaku yang dipilih itu adalah nantinya berbicara nubuatan tentang Mesias. Oke, siapa di situ? Yesus Kristus. Oke, jadi Bapa di surga berkata bahwa lihat itu hambaku. Itu hambaku itu siapa? Secara ekonomis itu Yesus. Oke, jadi Bapa di surga berkata, jadi Bapa di surga berkata bahwa Yesus adalah hambanya, betul? Betul. Nah, oke, ketika saya hanya menyampaikan begitu, Tuhan Yesus adalah hambanya daripada Bapa di surga. Seperti yang tertulis dalam Matius 12 ini. Kira-kira apa itu sesat? Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional keselamatan tadi atau ekonomis bahasa lainnya. Kalau ontologis, baru. Kenapa? Karena gini Bang, kalau memahaminya secara ontologis itu SSY. Kalau fungsional ekonomis itu dipahami oleh kekristenan secara basic. Bahwa Yesus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus punya ada satu kepribadian yang dia bukan hamba Tuhan, ada satu kepribadian yang hamba Tuhan. Bukan satu kepribadian hamba Tuhan dan yang lain bukan kepribadian hamba Tuhan, bukan seperti itu. Kita memahami satu pribadi memiliki dua natur. Tapi dalam kehambaan Oke, dwi natur. Berarti begini. Berarti Tuhan Yesus punya dwi natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Ini kan pesan-pesan teman-teman yang berbicara tentang yang saya bilang. Mohon maaf nih, saya katakan dogma ruwet. Begitu. Nah, berarti ketika sisi Yesus yang keilahian ini, dia bukan hamba Tuhan. Loh, begini loh. Dalam penghambaan yang dimaksud dalam kitab Yesaya atau dalam Ibrani yang dikatakan dalam Ibrani 2, Yesus seketika dibuat lebih rendah dari antara malaikat-malaikat. Bukan, begini Bang Yosef. Begini, saya bukan bermaksud untuk menyudutkan Bang Yosef. Makanya kan saya bilang, saya itu tidak mau membahas dogma. Yang saya beritakan ketika Injil berkata, nih, mungkin teman-teman, saya ketika memberitakan ini, orang-orang itu tidak senang kalau Tuhan Yesus itu hamba Tuhan. Kalau Tuhan Yesus hamba Bapa, banyak orang nggak senang, nggak apa-apa. Saya beritakan Injil saja, ya. Saya bacakan Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 ya. Oke. Oke, saya balikan dulu ya kamera saya. Oke. Bentar. Nih saya balikan kamera saya. Oke. Oke, kelihatan ya? Ya. Judul perikopnya. Ini ya, Matius pasal yang ke-12 ya. Oke? Oke. Oke, Yesus hamba Tuhan, betul? Betul. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba, ketika di sini ada kata-kata atau frase, itu hambaku yang kupilih, ini merujuk kepada Tuhan Yesus nggak? Betul. Nah, ketika saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga, apakah pernyataan itu sesat?
Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional tadi yang saya bilang. Karena Oke. dalam kemanusiaan Yesus dia adalah hamba, betul. Dalam Oke, manusia keilahian Yesus putra hamba. tunggal Allah. Betul, dalam keilahiannya dia adalah putra tunggal Allah. Yohanes 3:16 kan? Oke, dalam keilahiannya dia bukan hamba. Bukan dong. Dalam keilahian pada saat dia menjadi sama seperti kita manusia, dia tetap putra tunggal Allah. Dia setara dengan Bapa. Makanya dari tadi kan saya tegaskan dia setara dengan Bapa. Oke, berarti ketika saya hanya memberitakan Yesus sebagai hamba, saya hanya memberitakan itu aja, saya nggak bilang di dalam kesetaraan, di dalam keilahian, ini dia bukan hamba. Ketika itu tidak saya tambahi, apakah saya sesat? Tidak sesat selama Bang Edis tidak mendiskreditkan peran Yesus sebagai putra tunggal Allah. Itu. Oke lah, baiklah ya. Intinya kita saling menghargai aja Bang Yosef ya. Kalau saya sih Bang Yosef begini Bang Yosef, karena saya itu tidak mau menambah-nambahi apa yang tertulis di sana. Dengan saya memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga, menurut saya ini dalam pengalaman saya, malah banyak orang itu menerima kok. Dia menerima. Gitu loh. Tetapi ketika saya tambah-tambahi dengan tambah-tambahan seperti tadi, oh itu pribadi ilahinya enggak. Pribadi ilahinya enggak ini. Malah orang malah jadi bingung. Maksudnya pribadi ilahi yang mana gitu. Karena begini Bang, kalau Bang Edis berbicara dengan Islam, harusnya Bang Edis bertanya-tanya. Islam itu tidak akan sampai kepada pemahaman Kristen jikalau kita tidak kemudian merendahkan diri kita, paham? Bang Edis pasti sepakat dengan saya. Sepakat gak? Dalam value, dalam nilai, kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam. Sepakat gak Bang Edis? Ya tentu kalau masalah itu. Cuman kan itu nanti jadi subjektif Bang Yosef. Bukan subjektif, ini lebih kepada objektif. Semua ajaran, Bang Edis sendiri yang mengajarkan juga kan, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kawin-mawin, semuanya terkait kekudusan. Betul, ya kan? betul. Cuman ketika kita berdua di situ, artinya kita berdua sedang melakukan klaim-klaim yang bersifat subjektif karena tidak ada orang muslimnya di sini, gitu loh. Nah, iya maksud tetapi kalau Bang Yosef mengatakan kepada saya dengan tegas, walaupun saya memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai manusia yang taat takluk tunduk kepada Bapa, itu saya tidak sedang membenarkan orang-orang Islam. Saya tetap mengatakan Juma Yusupei dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang tidak waras. Itu loh, tetap saja begitu. Itu tidak merubah statement-statement saya kepada mereka. Gitu begini Bang, sebentar jangan dipotong dulu biar Bang Edis jangan salah paham. Jadi maksudnya begini, ketika saya mau menyampaikan bahwa value kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam, kita boleh mengatakan demikian karena memang kebenaran hanya di dalam Kristus. Kita nggak boleh minder atau kita tidak boleh kemudian nggak pede. Nah, kalau seandainya kebenaran yang ada di sini, kemudian tiba-tiba Islam yang ada di sini tiba-tiba paham, ini harus ada tanda tanya. Entah mereka yang naik ke sini atau yang kita turun ke sini, Bang. Paham nggak maksud saya? Jadi saran dari saya, Bang Edis tetap mempertahankan ajaran yang sejati dan benar. Bang Edis mempunyai karya pewartaan yang punya style sendiri. Cuman Bang Edis, perlu saya koreksi sedikit. Bukan saya mau mempermalukan. Sama seperti Bang Edis tadi bilang, tidak mau memojokkan saya. Sama seperti saya tidak mau memojokkan Bang Edis. Injil yang kita baca sekarang adalah bagian dari dogma. Karena dogma secara definitif artinya adalah ajaran. Injil itu bersifat tulisan-tulisan yang diilhami dan kemudian menambahkan wawasan pengetahuan. Berdasarkan Injil juga dituliskan demikian. Yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ada di sini mengilhami. Gitu. Nah, makanya Bang Edis, saya mau supaya kita saling rendah hati, saling mau menerima koreksi. Kalau Bang Edis tidak mau memberitakan dogma, Bang Edis, hati-hati jangan blunder. Karena Injil itu dari dogma, pengajaran. Dogma itu artinya ajaran. Sebelum adanya Injil, kita semua berpegang pada ajaran. Ajaran para rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, ini terakhir Bang Edis saya titip pesan ya. Kemudian, dalam 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah ajaran yang sehat yang sudah engkau dengar daripadaku. Semua berpakaian ajaran. Titus 1 ayat 9, Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang penatua harus berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya kan? Kemudian, dalam Matius 18 ayat 6, terakhir, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan. Tuhan Yesus Bang Edis begitu tegas tentang ajaran. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak pernah berkompromi. Jadi saran dari saya, Bang Edis, teman-teman semua termasuk saya, kita berpegang teguh pada ajaran yang benar dan sehat. Dan semoga kita semua banyak-banyak belajar. Gitu aja Bang Edis. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Yosef ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya, terima kasih banyak sudah mau dinaikkan ya Bang Edis. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Salam, Tuhan Yesus berkati. Ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, Bang Edis. Ya, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ayo, silakan. Saya terbuka. Saya pengen tahu gitu. Karena ketika saya tanyakan, kadang-kadang orang yang mengasih tahu kepada saya harus begini itu kadang-kadang dia malah bingung sendiri gitu loh. Makanya saya belum apa yang mereka beritakan. Seandainya saya mendapat kejelasan dari yang mereka beritakan, mungkin yang mereka beritakan itu akan saya lanjutkan. Karena saya malah makin ruwet ketika saya menanyakan maksud mereka. Akhirnya saya beritakan saja Injil yang sederhana. Begitu. Apakah ketika saya memberitakan Injil yang apa adanya, apakah saya sesat? Saya malah ingin menguji kalian.
Ketika saya katakan bahwa Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga, apakah saya sesat? Begitu. Silakan, ayo. Kita kasih yang berikutnya. Kita kasih naik ada kemarin banyak yang ngomong kepada saya, Bang, coba naikkan dulu Elia Miron supaya diskusi dengan kayaknya keren itu, Bang. Ayo silakan. Saya mengundang Elia Miron. Silakan. Ada saudara Elia Miron mungkin bisa naik ke sini dan dalam tanda kutip menggurui saya. Nah, jadi lihat dia ini. Ada di bawah. Elia Miron, mungkin teman-teman ada yang punya kontaknya. Mungkin teman-teman bisa menghubungi dia. Silakan teman-teman. Ini ada banyak sekali orang yang ingin mengajukan permintaan naik. Ada sekitar 90 orang, teman-teman. Ayo. Kalian mau dukung versi yang mana? Itu kembali kepada para pemirsa masing-masing ya. Kalau saya tetap teguh kepada pendirian saya bahwa saya hanya ingin menyampaikan Injil yang sederhana. Begitu. Kenapa? Karena bagi saya itu sudah cukup. Begitu. Saya tidak perlu menambah-nambahkan sesuatu yang rumit, bahkan sebenarnya saya sendiri bingung. Gitu. Nah, kalau misalnya nih ada kritik dari teman-teman nih, Bang, kamu tidak boleh menyampaikan bahwa hanya hamba saja. Kamu harus mengatakan bahwa Yesus juga bukan hamba gitu. Saya tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus bukan hamba Bapa di surga. Bagaimana saya harus dipaksa untuk memberitakan Tuhan Yesus yang bukan hamba Bapa di surga? Itu coba silakan ya, silakan ya. Silakan, mungkin Elia Miron, teman-teman adakah yang tahu kontaknya atau bagaimana? Saya belum lihat dia ada di sini, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Saya belum melihat. Teman-teman, ingat ya, saya bikin satu umpama yang sederhana. Misal, ada panitia masuk surga, seleksi panitia masuk surga. Menurut saya, ya, juri-juri masuk surga itu nggak akan nanya, kamu percaya donatur nggak? Kalau nggak percaya, kamu percaya nggak? Hipostasis union. Kalau nggak, neraka kamu neraka. Injil nggak seperti itu. Seandainya ada panitia surga, yang dilihat itu adalah apakah kamu sudah serupa dengan Tuhan Yesus. Apakah kamu sudah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Seperti itu. Bagaimana kita ini harus disuruh hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Sang Mesias Tuhan kita. Oke, saya masih menunggu. Elia Miron belum datang-datang. Saya nanti tidak tahu ya apakah nanti saya akan dikata-katain oleh orang-orang tertentu di belakang. Tapi ketika saya bilang begini, orang-orangnya ini tidak ada. Coba sebelum Elia Miron datang, saya naikkan dulu yang lain. Karena Elia Miron tidak datang-datang, saya tunggu. Coba Lopus Sihite. Ya. Silakan Lopus Sihite. Nyalakan kamera dulu. Oke, Bang. Ya, silakan Lopus Sihite. Apakah Anda ini seorang Kristen? Iya, saya seorang Kristen. Oke. Gimana Bang? Apakah Abang setuju dengan Injil yang sederhana atau Injil plus dogma ruwet? Nah. Oke, saya jawab ya. Mm-mm. Jadi, kenapa kalian debat kusir? Karena kalian tidak memahami konteks apa yang kalian bicarakan. Maksudnya gimana itu Bang? Yang bicara saya kok, jadi saya nggak ngerti konteks. Ya benar, akhirnya kalian jadi debat kusir Bang. Karena Bukan, kalian gini, tidak Bang. memahami konteks. Gini Bang, maksud saya begini. Yang mengeluarkan statement itu saya. Dan saya ngerti konteksnya pada waktu itu yang sedang terjadi. Pada waktu itu saya sedang diskusi dengan Yusuf PI mengenai apakah penyaliban daripada Yesus itu adalah rencana Bapa di surga atau rencana iblis. Saya bilang penyaliban Tuhan Yesus itu rencana jahat atau rencana iblis. Ada orang yang nggak nonton, saya diskusi. Lalu mengomentari itu. Lalu kedua kali saya berdiskusi juga dengan Muslim yang mengatakan bahwasanya Yesus punya Tuhan. Saya mengatakan Yesus punya Tuhan. Lalu diambil oleh orang-orang tertentu. Akhirnya digoreng, akhirnya menjadi debat. Jadi saya mengerti konteksnya Bang. Yang tidak mengerti justru orang yang menanggapi omongan-omongan saya secuil itu. Silakan Bang. Abang juga nggak mengerti konteks yang abang bicarakan. Terus? Di mana? Memang benar bahwa Yesus mempertuhankan Bapa di surga. Benar sekali itu. Konteksnya dalam konteks karya penyelamatan,
sehingga dia merendahkan dirinya sama seperti manusia. Di dalam konteks penyelamatan, Kalau di benar dalam Yesus- di dalam konteks tidak penyelamatan di mana? Di mana di dalam konteks tidak penyelamatan? dalam konteks karya penyelamatan, Iya, benar. dalam konteks karya penyelamatan. Dalam Penyelamatan, konteks benar. bukan karya penyelamatan di mana? Nah, itulah yang tadi si Joseph. Dia juga tidak memahaminya. Apa yang dibicarakan si Joseph tadi? Bukan Bang, sebentar, Bang, sebentar Bang. Abang kan sudah mengiyakan saya bahwa Tuhan Yesus mentuhankan Bapa di surga dalam Dalam konteks penyelamatan, konteks betul? Karya penyelamatan. Oke, Benar. pertanyaan saya, di dalam konteks tidak penyelamatan di mana? Dalam konteks tidak penyelamatan. Karena abang bilang dalam konteks penyelamatan, kata-kata tambahan ini yang malah mengatakan, saya bilang ini namanya dogma ruwet. Begitu loh. Nah makanya yang saya tanyakan dalam konteks tidak penyelamatan di mana? Maksud saya? Maksud saya, Bang, sederhana saja. Aku menyikapinya sederhana. Dalam konteks karya penyelamatan, benar. Terus Selama dalam Yesus- konteks tidak karya penyelamatan? Ya nggak ada. Terus kenapa abang bilang dalam konteks penyelamatan? Dalam konteks karya kita tidak boleh memberitakan yang tidak ada loh. Yang kita mau bahas yang ada fakta. Jangan kita membuat sebuah cerita-cerita dongeng yang tidak pernah ada. Makanya Bang paksa aku yang tidak penyelamatan. Bukan karena statement abang itu Yesus mentuhankan Bapa dalam konteks penyelamatan. Konteks karya penyelamatan. Seolah-olah ada konteks di luar karya penyelamatan. Ada. Apa itu konteks di luar karya penyelamatan? Itulah tadi si Joseph bicara Tritunggal, kesetaraan. Nah, makanya konteks Oke, saya tanya dulu berbeda. teman-teman, karena banyak teman-teman ini nggak ngerti Tritunggal itu apa. Teman-teman jangan mengajari saya soal Tritunggal ya. Saya itu orang yang sudah matang ngelotok di situ. Oke, saya tanya dulu, Bang. Siapa sih orang yang mencetuskan ide Tritunggal itu siapa? Orang yang pertama kali mencetuskan rumusan Tritunggal itu siapa? Ya, bapak-bapak gereja lah. Iya, namanya siapa? Nggak tahu sih. Nah, inilah yang ku bilang, Bang. Saya kasih dulu kesempatan yang Bang ya. Oke, Bang, saya kasih kesempatan dulu yang ini. Mohon maaf Bang, saya turunkan. Mohon maaf Bang, saya turunkan. Kadang-kadang orang ngomong Tritunggal sampai urat lehernya keluar. Ditanya Tritunggal itu siapa pertama kali yang mencetuskan, nggak tahu. Oke, mungkin sudah ada Elia Miron, masih kita tunggu teman-teman. Apakah ada di antara teman-teman yang mengetahui Elia Miron di mana berada supaya kita bisa berdiskusi dan menghasilkan perdiskusian yang baik yang teman-teman bisa ambil ilmu. Mungkin teman-teman bisa. Saya belum melihat ada dia di sini, teman-teman. Coba kita naik, ada Jose TA. Iya, Jose TA, silakan nyalakan kamera. Oke, sebentar, Le. Ya, Oke. Horas, Le. Horas, Apa kabar? Jose. Kabar baik, gimana kabar, Le? Puji Tuhan. Oke. Ya, ini menurut Bang Jose ini gimana nih? Abang ini setuju dengan pemberitaan Injil yang sederhana atau pemberitaan Injil plus dogma-dogma yang orang tersebut akan kalau ditanya malah dia ruwet sendiri? Silakan. Ya, aku mendukung Le dari dulu. Mungkin Le udah lupa kita dulu pernah ketemu di Kopo kali ya. Bandung ya. Oh, yang sama Lili Gunawan? Betul. Allah. Iya. Gimana kabar? Iya, puji Tuhan, Le. Jadi memang saya juga mau bilang gini aja, singkat aja ya, Le. Kan Tuhan itu Bapa dan Anak ya, Le. Ya, bukan Bapa dan Bapak gitu ya, Le ya. Betul. Iya kan? Betul. Ya. Bukan seorang teman begitu kan? Ya. Bukan dua saudara kan? Bukan kan? Tetapi Ya. Bapa dan Anak. Ya, konsekuensinya Bapak Anak apa, Le? Iya kan? Ya. Sama kita punya Bapak dan Anak, gimana konsekuensinya kan? Ya anak patuh pada bapaknya kan begitu. Betul. Ya kan? Bahwa anak itu akan menerima apa yang bapaknya punya kan? Betul. Sifat-sifat bapak itu turun kepada anaknya kan begitu kan? Betul. Iya, jadi kalau anak itu dia sebagai hamba dia taat begitu kan? Nggak salah kan? Tapi memang ketika saya dogma-dogma mengatakan yang- bahwa anak taat kepada Bapa di surga, katanya saya sesat. Ya sama, Le. Aku juga sering dibilang gitu, Le. Oke, kita kasih kesempatan dulu lah ya kepada mereka ya, supaya nanti oke, kita aku nggak, setuju karena lah, gini, Le, ya. oke, karena kalau kita hanya yang sepaham dengan kita, nanti memuji diri, mereka saling memuji diri gitu. Ya. Makanya di sini Oke. forum ini justru malah forum yang menghadirkan dua pendapat yang berbeda begitu. Kalau yang sama-sama banyak begitu. 97% orang yang ngikutin saya, yang follow saya, itu setuju dengan saya. Hanya ada 3% yang tidak setuju. Makanya saya fasilitasi yang 3% ini. Gitu ya. Oke, Le. Tuhan Oke. berkati, Le. Sukses. Terima kasih. Ya, Salam sampai sama ketemu, ya.
Ko Lili Gunawan ya? Oh, udah nggak pernah ketemu, nggak tahu Oh, nggak kemana pernah dia. ketemu. Oke, saya turunkan. Ya. Oke, Ya, shalom. shalom. Ya, ini teman-teman seperjuangan dari zaman Facebook dulu, teman-teman. Tahun 2013, 2014 kalau nggak salah. Ya, dulu kami pernah ketemu di Kopo ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih menunggu ya Elia Miron, karena Elia Miron akan kita kasih karpet merah di sini, tapi dia belum nongol nih teman-teman. Oke teman-teman, apakah ada yang tahu di mana Elia Miron? Banyak yang bilang sama saya, Bang, apakah kamu saksi Yehova? Tidak. Di sini ada nggak orang yang pernah menunjukkan saya bahwa saya pernah ke gereja saksi Yehova? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Gak ada, teman-teman, gak ada. Kenapa waktu diskusi sama RK ditanya saksi Yehova apa nggak, diem aja? Karena saya bukan mau bahas itu. Waktu saya naik tempat RK, saya itu nanya, kenapa RK kau bahas-bahas rumah apologet? Itu yang saya tanya. Karena dia menantang, buktikan dalam 1 kali 24 jam bahwa saya pernah membahas rumah apologet. Itu, makanya saya naik dengan fokus tujuan itu. Makanya ketika saya ditanya yang lain, saya nggak mau diselewengkan dari tujuan saya naik ke situ. Gitu. Kalau saya orangnya, apa yang saya maksudkan naik ke situ, itu yang saya bahas. Jangan bahas yang lain. Kita masih menunggu Elia Miron, ya. Kita masih menunggu dan menanti-nantikan di mana dia. Yang saya tidak anu itu begini loh, yang tidak fair itu begini. Kita itu membahas atau ngomongin orang di belakang. Padahal kan saya sudah pernah bilang, kalau kamu ingin memberitakan Injil dengan dogma plus duinatur plus Tritunggal, silahkan. Coba sebutkan saya pernah mengatakan bahwa Tritunggal sesat. Coba sebutkan. Kalau ada yang pernah bisa menunjukkan bahwa saya ngomong Tritunggal sesat, saya terjun dari Monas. Coba tunjukkan satu video saya yang mengatakan bahwa Tritunggal itu sesat. Nggak pernah ada. Siapa yang pernah bisa membuktikan bahwa saya katakan duinatur Yesus itu sesat? Nggak ada. Yang saya beritakan adalah ketika Anda memberitakan Yesus kepada tetangga sebelah dengan model seperti itu, silahkan. Tidak saya salahkan. Tetapi ketika saya memberitakan Injil yang sederhana pun, jangan kalian katakan saya sesat. Makanya kalaupun kalian katakan saya sesat, coba di mana nih buktinya gitu loh. Makanya kita kan uji tesis di sini. Serunya itu di sini loh. Kita itu ada obrolan. Makanya begini, kalau misalnya kalian di pos ronda, begitu kan, supaya obrolannya itu seputar iman. Nah ini saya panasin nih, biar obrolan di pos ronda, obrolan di mana-mana, itu seputar iman, bukan seputar ngadu ayam. Itu biar obrolannya itu nggak Barcelona, Real Madrid, obrolannya itu seputar iman. Nah ini tuh men-trigger kita supaya kita itu memperdalam iman kita, gitu loh ya. Jadi jangan dikatakan wah nggak ambil pos. Silakan kasih naik dulu. Ayo saya panggil nih Elia Miron, belum nongol teman-teman. Saya tidak lihat dia ada di bawah. Coba kita kasih naik, ada Elang. Coba Elang, mana Elang? Oke. Atau Laudia lah, Laudia. Mikana juga silakan naik. Pokoknya orang-orang yang ngomongin saya di belakang. Yang kalau nggak ada saya dia ngomong, kalau ada saya dia nggak ngomong. Itu yang saya undang tuh yang itu. Coba. Kalau ada saya dia nggak ngomong. Kalau nggak ada saya dia ngomong. Coba ayo silakan. Tapi saya tidak menganggap orang-orang tersebut langsung saya anggap sebagai sesuatu yang enggak ya. Saya mau konfirmasi saja gitu. Maksudnya gimana gitu. Ya silakan. Ada Elang. Ya, salam. Halo Elang, silakan nyalakan kamera dulu. Maaf kalau nyalakan kamera nggak bisa. Oke, kita turunkan di bawah ya. Mohon maaf. Ayo silakan ya, silakan. Kita kasih naik, ada Martin Simanjuntak. Ya silakan Martin Simanjuntak, nyalakan kamera dulu. Martin Simanjuntak. Untuk orang-orang yang memaksa saya harus memberitakan dengan model gaya mereka, dengan model gaya Tritunggal, kau harus memberitakan Tritunggal. Nah saya mau belajar sama kalian nih. Silakan. Saya tidak pernah mengatakan kalau kalian memberitakan Tritunggal itu sesat ya. Kalau ada yang bisa buktikan saya ngomong begitu, lompat saya dari Monas, terjun. Oke, tidak nyambung. Martin Simanjuntak saya turunkan.
Kita kasih naik ada sebentar. Iya, teman-teman, ini tidak nongol orang-orang yang ngomongin saya di belakang seperti Elia Miron tidak ada. Kemudian siapa lagi? Ya, tidak ada. Teman-teman, ini sudah saya tunggu dan saya beri kesempatan ya.